kasus korupsi Best Receiver Station yang diduga merugikan negara 1 triliun rupiah. Ini towernya Pak. Jadi ini tower yang mangkrak berarti Pak. Datang satu orang makan uang, datang satu orang makan uang. Itu makanya mangkrak. Jadi ternyata titik begitu tim saya turun, ini nggak ada rakyatnya sama sekali, terus ini melayani siapa? Berarti ada korupsi yang 33 miliar, aktualnya 1,5 1,8. Gimana rasanya kalau lagi nugas, kerja, pokoknya lagi online deh. Tiba-tiba sinyal internet ngadat. Pasti deh pada pernah ngerasain dan asli ganggu banget. Nah, urusan biarpet sinyal ini terkait banget sama pembangunan tower BTS 4G yang lagi dikebut di beberapa wilayah di tanah air. Namun belakangan aparat hukum menyebut ada sejumlah masalah yang berpotensi pidana dalam proyek BTS 4G ini. Di mana letak pidananya dan siapa saja yang terseret dalam pusaran kasus ini? Yuk nonton bareng proyek BTS di Kemplang, sinyal meradang selengkapnya. Kebutuhan komunikasi yang makin tinggi di era digital ini diantisipasi pemerintah Republik Indonesia dengan membangun tower BTS 4G hingga ke daerah terluar, terjauh, dan terpencil. Di tengah pembangunan tower itu, sebuah informasi mampir di telinga kami. Ada sejumlah masalah yang sangat terkait dengan proyek tower BTS ini. Kami pun cari tahu masalahnya. Menjauh dari Jakarta, kami ke Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Masuk ke lokasi pembangunan tower BTS 4G berjarak 37 kilo dari pusat kota terdekat. Di desa Uluwai, Lembaleda Timur ini, kami temui seorang teman, Andre, pelaku UMKM kopi. Jaringan masih tunai. Karena ini jaringan masih tunai. Terus tadi yang soal iklan TV? Karena begini, berkait dengan tower yang ada ini, kami kan sudah mengetahui informasi dari media yang memang mempromosikan tentang ini media tentang tower Bakti-Info ini. Katanya kan untuk mempermudah jaringan di daerah terpencil. Nah, sementara kami ini kan mungkin kami juga di sini ini masuk dalam daerah jaringan daerah terpencil lah, makanya dibangun itu tower Bakti-Info. Tapi sampai dengan hari ini jaringan ada ini kami sangat setengah matinya itu tidak full jaringannya, itu memang ada jaringan 4G tapi tidak lancar begitu, tidak sesuai yang dipromosikan terkait dengan dengan jaringan itu, jaringan bagus, jaringan full gitu. Yang tentunya sangat kecewa lah. Andre yang sehari-harinya memasarkan biji kopi asli Manggarai Timur secara online terganggu dengan jaringan di desanya yang biarpet. Nasib yang begitu ironi, padahal di desanya satu tower BTS 4G sudah beroperasi. Inilah tower yang dimaksud. Tower ini salah satu tower yang dibangun pemerintah. Sempat roboh karena terjangan angin, tower ini kembali berdiri. Namun rupanya pembangunan tower ini juga sempat bermasalah. Masalah itu diungkapkan oleh siswa dan guru sekolah yang letaknya tak jauh dari lokasi tower. Yang kami alami waktu ujian semester itu sempat mengalami kendala di sekolah karena muncul itu Telkomsel Bakti. Dari informasi awalnya memang terbantu katanya untuk membantu jaringan yang ada di desa ini. Tetapi nyatanya seperti yang kami alami selama ini, ketika muncul itu di HP, itu sekitar 2 hari munculnya, di samping Telkomsel itu ada tulis Telkomsel Bakti, itu dia mengganggu jaringan Telkomsel itu. Telkomsel yang lain? Ya, mengganggu yang lain. Setelah itu hilang dari HP itu jaringan Telkomsel bagus lagi. Lalu masalah lainnya terendus. Kami ke desa lain, masih di kawasan Manggarai Timur. Boleh Pak tunjukin yang tower ini?
Sampai di lokasi, inilah yang kami lihat. Seharusnya tower 4G di desa Wangkarweli ini sudah terbangun pada tahun 2021 lalu. Pak Damianus ini adalah salah satu pekerja di proyek yang pertama Pak ya, tahun 2021. Nah, Pak Damianus ini menceritakan bahwa dulu 2021 juga sempat tower ini datang seperti ini. Namun pada tahun 2002 diangkut lagi, yang tahun 2021 itu digantikan dengan tower yang sekarang ada di jalan ini. Jadi Pak Damianus ini juga sempat mengeluhkan kepada saya bahwa dia itu tidak dibayar Pak tahun 2021 itu ya. Iya. Total nominalnya kurang lebih 8 juta ya Pak. Iya. 8 juta tidak dibayar. Ya. Baru dibayar 2 minggu lalu Pak ya, Maret ya. Jadi baru kemarin tuh Pak Damianus sudah mendapatkan haknya gitu loh. Tower ini sejak tahun 2022 sudah mangkrak berada di pinggir jalan desa ini. Ini jalan desa. Nah, ini. Kerjaannya mentok tempo hari. Tempo hari itu tahun 2021. Tahun 2021 saya kerja borongan di bawah tempo hari 8 juta. Akhirnya tempo hari mereka sudah kabur sudah. Saya punya uang tempo hari itu 8 juta sampai saat sekarang baru dibayar. Sekarang itu maksudnya bulan Maret. Bulan Maret ini baru dibayar. Itu yang pengerjaan 2021 yang pengerjaan pertama. Pekerjaan pertama datang satu orang makan uang. Datang satu orang makan uang. Itu yang mereka kerja itu. Itu makanya mangkrak itu mereka bilang. Maksudnya makan uang itu apa? Begini Mas, maksudnya makan uang Pak. Sedang saya punya tenaga kerja, saya punya uang kerja tahun 2021 sudah kirim dari bos. Tapi pegawai lapangan tidak kasih sama saya. Itu mereka bilang. Itu makanya mangkrak. Tak jauh dari lokasi terletaknya besi-besi tower, beberapa pekerja bangunan tengah membangun kembali pondasi side tower. Oh, ini mulai kerja lagi ya. Kami pun cari tahu, mengapa sejak tahun 2021 tower mangkrak tidak ada pembangunan. Jadi ini mau dibangun tower lagi Pak? Iya. Oh, ini Abang mandor ya? Bang, ini mulai kapan Bang dibangun lagi? 17 Februari kemarin datang sini. Oh, datangnya? Iya. Bangunan awal bulan? Kalau pertama dulu sih nggak tahu. Cuman kami ngelanjutin lagi nih. Lanjutin lagi? Iya. Datang Bapak Abang berarti di sini Februari? Iya. Terus mulai kerja Maret ini ya? Iya. Ini kenapa ditunda katanya kemarin? Kurang tahu tuh Bang. Oh. Masalah ditundanya tuh nggak tahu juga kita. Babang dari mana Bang? Pekerja dari perusahaan apa? BMI. BMI itu apa sih? Buana Menara Indonesia. Oh, bukan Fiber Home? Fiber Home yang punyanya. Yang punya. Pekerjaan. Oh. Pak dulu sempat bangun gitu nggak? Tidak. Hah? Tidak. Cuma galian saya ini. Dulu galian aja ya, galian Iya, iya. kayak gini ya? Iya. Ini galian dari dulu ya? Ini yang galian dari dulu tuh. Dengan di atas tuh. Dan di sini juga. Di sini galian juga. Ya. Di sebelah bawah juga galian. Tidak ada batu-batu semen gitu? Tidak ada. Dari material 35 material. Oh, itu bekas materialnya itu? Ya. Itu bekas materialnya? Ya. Kami bergeser lokasi masih di Manggarai Timur. Kami cek, sinyal jaringan 4G tampak bagus dan lancar di lokasi ini. Mobil kami berhenti di depan kantor Desa Compang Kantar, Ranamese. Baru saja melangkah, nampak besi-besi tower yang tergeletak di antara rumputan. Pemandangan yang sama berulang. Iya, ini belum pengerjaan towernya. Tapi masih kerja. Oh, Baru mulai. Sejak kapan mangkrak? Barang so gitu. Tahun. Mungkin 1 tahun nah. Barang so. Kami temui seorang warga sekitar. Elizabeth, warga Compang Kantar ini mengungkap pembangunan mangkrak sejak 2021. Uang sewa pekerja pembangunan tower pun bermasalah. Hingga kini total sudah 5 kali perusahaan pembangunan masuk, namun tower tidak kunjung jadi. Harapannya uangnya harus dibayar dengan saya sejumlah 7.500.000. Ibu sudah menanti berapa lama itu? Sudah mau 1 tahun lebih sudah menanti. Tidak ada tanda-tanda uang itu? Tidak ada tanda uang.
Di pinggir-pinggir jalan itu kan? Yang besi-besi itu? Yang besi-besi itu. Ini kan mau buat itu. Itu sejak tahun berapa besi itu di situ? Sekitar tahun 2021 lah, 2021 awal. Besinya itu di situ? Besinya itu. Sampai sekarang belum dibangun? Hah? Ya, sampai sekarang belum dibangun. Sudah 1 tahun. Lebih? Simpan di jalan. Setahun. Tahun lebih sudah. Simpan di jalan. Berapa perusahaan Bu yang masuk untuk ngerjain itu sampai sekarang? Ya, setahu saya 5 kali. 5 kali apa? Sudah 5 kali orang datang tuh yang datang kerja itu. Mereka itu datang ke sini untuk bekerja di situ? Ya, awalnya mereka tidur di sini. Terus kenapa nggak selesai? Jadi intinya mereka kerja datang 5 kali ya dengan beda perusahaan gitu? Beda-beda perusahaan. Dan nggak selesai-selesai? Nggak selesai-selesai, cuma datang begitu saja pulang. Datang begitu saja pulang, tidak selesai kerja. Kami bergeser ke belakang kantor desa Compang Kantar. Ini lagi pembangunan. Pembangunan tower baru 1 minggu lalu kembali dilanjutkan. Sebelumnya mangkrak karena apa Bang? Wah, saya kurang paham Bang. Oh gitu. Abang pas datang ke sini kondisi gimana? Masih berantakan. Belum ada nih. Ini bangunan ini belum ada nih. Masih kosong. Cuma ada besi-besinya siap cor. PT-nya PT mana Bang yang bikin mangkrak? Saya kurang paham. Kalau Abang PT mana? BMI. Itu dapat dari Sunsen atau dari Fiberhome? Dari Fiberhome. Sebelumnya Fiberhome juga kan? Sebelumnya bukan. Enggak, maksudnya dapat dari Fiberhome juga kan? Iya, sebelumnya Fiberhome. Cuman PT yang ngerjainnya Abang tahu? Saya kurang tahu. Kalau yang sebelumnya sih kurang tahu. Ini target berapa lama Bang ditarget? 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. 1 bulan setengah ditargetin ya. Berarti baru seminggu ini kerja? Baru seminggu ini ya. Rupanya masalah pembangunan tower BTS 4G ini sudah terendus Kejaksaan Agung. Keterangan-keterangan yang diberikan adalah keterangan-keterangan yang saya tahu, ya, yang saya pahami, dan yang menurut saya benar. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate datang ke gedung Kejaksaan Agung 15 Maret lalu. Ini sudah kali kedua ia datang untuk dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung. Proyek menara pemancar telekomunikasi BTS yang dikerjakan di sejumlah daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T inilah yang membuat Johnny hadir di kantor Kejagung. Proyek yang terkatung-katung hingga 1 tahun lebih ini membuat Kejaksaan Agung mengendus adanya kejanggalan dalam mega proyek itu. Dugaannya, negara merugi hingga 1 triliun rupiah. Total sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Anang Ahmad Latif, Dirut Bakti Kominfo, Galubang Menak, Dirut PT Mora Telematika Indonesia, Human Development Universitas Indonesia, lalu ada Mukti Ali dari pihak PT Huawei Teknologi Investment, serta Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Usai diperiksa Kejagung, Johnny pun angkat bicara. Keterangan-keterangan yang diberikan adalah keterangan-keterangan yang saya tahu, ya, yang saya pahami, dan yang menurut saya benar sebagai saksi. Ya, itu telah saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nanti kita lihat setelah kita ekspos, ya, setelah kita gelar perkara. Tapi yang jelas itu dana dari Bakti. Apakah terkait dengan proyek ini apa tidak? Yang kami tahu itu diambil dari anggaran Bakti. Persoalan kasus dugaan korupsi Tower 4G berawal dari molornya pembangunan tower yang seharusnya selesai pada tahun 2021 lalu. Dalam proyek tower BTS 4G ini, ada 7.900 lebih tower BTS 4G yang akan dibangun hingga tahun 2022. Lewat Bakti Kominfo, negara menganggarkan 28,3 triliun rupiah untuk mega proyek ini. Angka yang fantastis. Namun faktanya,
Tahap pertama yang menargetkan 4.200 tower BTS di tahun 2021 rupanya belum rampung. Bahkan terendus markup dan adanya proyek yang mangkrak. Gara-gara nggak beresnya proyek ini, Kejaksaan Agung pun tancap gas turun tangan. Dalam perkara ini terdapat kemahalan, dan kemahalan tersebut berasal dari hasil permufakatan jahat. Jadi kita ingin tahu sejauh mana sih fungsi-fungsi pengawasan itu dilaksanakan. Kolaborasi Klub Jurnalis Investigasi bersama tim Buser Investigasi Liputan 6 SCTV menelusuri kasus ini. Dalam proyek Tower BTS 4G ini, ada 3 konsorsium yang dapat jatah proyek. Mereka adalah konsorsium ZTE bersama anak grup Sinarmas IBS. Konsorsium kedua, Lintas Arta, Huawei, dan Surya Energi Indotama. Lalu konsorsium ketiga adalah Fiber Home yang menggandeng anak usaha PT Telkom, yakni Telkom Infra dan PT Multitrans Data. Seorang pengusaha yang menjadi subkontraktor dalam proyek ini memberikan kesaksiannya. Sebut saja namanya Udin. Udin dalam proyek Tower BTS 4G ini mengerjakan ratusan tower di beberapa desa pedalaman di Indonesia Timur. Udin mencium keganjilan dalam proyek ini. Pasalnya sebagai subkontraktor yang berpengalaman membuat tower BTS, Udin melihat anggaran proyek terbilang cukup besar. Menurut Udin, keganjilan muncul dalam proyek yang dikerjakan konsorsium Fiber Home. Fiber Home sendiri mendapatkan jatah pembangunan tower BTS 4G cukup banyak dalam proyek ini. Dari data LPSE, layanan pengadaan secara elektronik, konsorsium Fiber Home menjadi pemenang tender paket 1 dan 2 pada tahun 2021-2022. Total nilai untuk 2 paket itu hampir mencapai 9,6 triliun rupiah. Total tower BTS 4G yang harus dikerjakan adalah 2.700 tower. Namun pada tahun 2021 lalu, konsorsium Fiber Home hanya mampu membangun 762 tower atau hanya 51% saja dari yang harus mereka bangun pada tahun 2021. Kepada kami, Udin berhitung soal dugaan adanya markup pada proyek ini. LPSE menyebut konsorsium Fiber Home nilai proyeknya mencapai 9,6 triliun rupiah. Menurut Udin, dengan total tower yang dibangun sebanyak 2.700 lokasi, biaya pembangunan tower berkisar 2,9 miliar sampai 3,3 miliar rupiah per bangunan towernya. Kalau dibagi jumlah site, 2.700 site, itu ada rata-rata per site-nya itu 2,9 sampai dengan 3,3 miliar per site. Ini aktual estimasi ya. Kenapa kita bicara estimasi? Karena mereka yang pesan, mereka yang tender ya kan, mereka yang pesan ke pabrikan segala macam. Jadi paling kisaran estimasinya antara 1,5 sampai dengan 1,8 miliar per site. Berarti kalau melihat dari data ini yang tadi Abang tulis, dugaannya berarti ada korupsi. Yang 33, miliar, aktualnya 1,5 1,8. Betul. Tim Liputan Klub Jurnalis Investigasi mencoba mengkonfirmasi temuan ini kepada konsorsium Fiber Home dan kepada Kemenkominfo. Pak Pelatih, boleh wawancara bentar Pak? Pak Pelatih. Lewat surat, Fiber Home tidak mau berkomentar terkait pertanyaan yang kami ajukan. Sejalan dengan Kejaksaan Agung, BPK juga mengendus keanehan dalam hasil pemeriksaan mereka pada proyek ini. Ya, begini, ini masalah perencanaan. Pada saat merencanakan, mereka merencanakan program 7.000 titik ini, ya, di atas meja gitu, istilah pemeriksa. Ya. Artinya tidak turun survei ke lapangan bahwa di sini titiknya di sini. Sehingga pada saat pembangunan banyak titik-titik yang mestinya tidak perlu dibangun.
karena redundant dengan punyanya Telkomsel, dengan yang sudah ada gitu, dan bandanya nggak bisa lah, nggak layak untuk dibangun. Bahkan di situ ternyata sudah ada. Gitu. Nah, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan minta jumlahnya harus dikurangi nih. Nah, dengan pengurangan jumlah itu tidak lagi 7.000 mestinya, cukup sekian ribu lah dari sejumlah angka yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan Bakti menerima hal itu. Artinya apa? APBN yang disiapkan untuk BTS ini nggak harus 7.000, harus berkurang dari itu. Nah, itulah yang sekarang saat ini sedang kita minta agar carilah titik yang sesuai gitu. Jadi desanya itu ya memang sesuai butuh, tidak memang butuh itu. Kadang-kadang rakyatnya tidak ada, gitu loh. Jadi ternyata titik begitu tim saya turun, ini nggak ada rakyatnya, terus ini melayani siapa? Akhirnya dibatalkan. Nah, itu cukup banyak yang begitu. Ya karena tadi perencanaannya tidak dilakukan secara matang. Langkah tegas penegakan hukum aparat atas kasus penyimpangan dalam proyek BTS 4G ini perlu diapresiasi, dan semoga langkah korektif ini mempercepat proses penyelesaian proyek BTS 4G sehingga bisa segera dinikmati warga. Busur investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.